Oke baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Demi Guzradun, NIM 180300378. Saya mahasiswa semester 7 dari jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai COVID-19 dan populisme. Yang pertama yaitu mengenai krisis dan populisme. Popularisme adalah konsep yang pada dasarnya diperebutkan dan ada perdebatan panjang tentang definisinya, mengenai apakah itu dapat dianggap sebagai ideologi atau strategi politik. Populis di demokrasi barat hadir sebagai demokrat asli yang berkomitmen untuk menjelaskan kepada rakyat apa yang salah, siapa yang harus disalahkan, dan apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan situasinya. Sebaliknya, itu telah diperebutkan oleh elit yang harus disalahkan untuk semua masalah utama yang mempengaruhi rakyat. Penilaian positif rakyat dengan demikian digabungkan dengan fitnah musuh-musuh mereka, yaitu elit yang dituduh arogan, korup, dan banyak lagi umumnya yang bertindak melawan rakyat. Dan ada keluar kelompok itu dituduh lain yang bersifat hakiki dari orang-orang nyata. Demikian pula konsep kritis telah banyak dikaitkan dengan popularisme. Meskipun ada beberapa perdebatan tentang sifat tautan antara dua fenomena di atas, kita lihat bahwa krisis adalah istilah sejarah dalam bidang filsafat politik dan ilmu politik. Dari perspektif yang berbeda, ahli teori klasik dan ilmu politik dari teori klasik seperti Karl Marx, Antonio Gramsci, dan Jürgen Habermas dianggap bahwa krisis sebagai konjungtur kritis yang melemahkan otoritas negara dan menawarkan kesempatan untuk perubahan. Krisis bukan hanya fenomena objektif, dia juga perlu dipersepsikan secara subjektif dan didorong secara diskursif terdepan oleh para aktor politik. Sebagai contoh, krisis umumnya dianggap sementara, tetapi mereka juga dapat permanen bersih. Mereka adalah penyimpangan satu kali dari peristiwa alami, tetapi mereka juga bisa menjadi siklus yang biasanya mereka punya solusi, tetapi mereka juga tidak menjadi terpecah. Sebuah krisis adalah saat di mana kontradiksi sistematik secara luas dianggap menonjol dalam politik, budaya, atau ideologis lingkup, dan intervensi yang menentukan dan mentransformasikan struktural adalah dilaksanakan. Krisis politik terjadi ketika rasionalitas umum dipecahkan masalah menjadi kabur, dan dimana ketika kita lihat agen tampak terlalu kewalahan dalam menangani fakta di semua bidang krisis. Yang kita lihat bagaimana nama-nama lainnya itu adalah kegagalan, titik kritis, dan keseimbangan bencana. Pertama yaitu peran krisis dalam popularisme kontemporer. Kita perlu menguraikan literatur tentang kritis dan itu pada popularisme untuk lebih memahami peran krisis dalam kebangkitan popularisme dan peran populis dalam kebangkitan kritis. Peran dari krisis dalam sastra popularis kontemporer diperdebatkan. Sementara itu cukup umum untuk menemukan referensi kritis dalam literatur populis. Studi yang dikhususkan untuk berhubungan ini jarang terjadi dan tetap dalam banyak hal bahwa dia berteori. Istilah ini biasanya digunakan secara tidak jelas
tanpa didefinisikan. Namun demikian, kecuali beberapa penulis yang telah menggugat apapun hubungan antara kritis dan populisme. Kesuksesan populisme sering diartikan sebagai akibat dari krisis eksternal, yaitu ekonomi, keuangan, politik, dan nilai-nilai tradisional. Istilahnya adalah hanya digunakan untuk menggambarkan konjungtur ketidakteraturan, kekacauan, atau kehancuran. Namun, ini adalah situasi kegagalan yang tidak selalu mengarah pada krisis rasionalitas pemecahan masalah. Di sini intinya tidak menyangkut hanya pertanyaan terminologis. Partai populis harus dipahami dalam kaitannya dengan bidang politik dan budaya. Banyak komentar tentang politik Eropa yang menyoroti krisis representasi atau demokrasi sebagai faktor utama yang menjelaskan munculnya dan berhasilnya gerakan populis. Ketika diterapkan ke populisme, tipologi bermanfaat karena membutuhkan situasi krisis untuk dianggap sebagai proses dinamis yang mungkin memiliki tahapan yang berbeda. Dalam proses ini, populis dapat mengeksploitasi situasi tetapi secara aktif berkontribusi pada munculnya kontradiksi sistematik yang dapat menyebabkan kekritis yang sebenarnya. Pada saat kritis, populis membutuhkan anti-populis. Dalam perspektif ini, populis tidak dapat dipahami hanya sebagai aktor beraksi terhadap krisis eksternal, melainkan sebagai aktor yang secara aktif melakukan dan menyebarkan rasa kritis. Menurut Moffitt 2015, tepatnya kinerja krisis ini yang memberi populis secara efektif untuk membagi rakyat, yang kinerja krisis ini memberi populis secara efektif untuk membagi rakyat, dan yang lainnya untuk melegitimasi kepemimpinan yang kuat dengan menampilkan diri mereka sebagai suara rakyat yang berdaulat. Populis bisa karena campur tangan dan melalui aksinya memastikan bahwa kontradiksi ini jelas dirasakan di antara warga negara yang mendorong sistem menuju momen intervensi yang menentukan. Sekarang kita lihat bagaimana politisasi krisis di masa pandemi COVID-19 ini. Politisasi telah lama menjadi konsekuensi dalam studi politik. Dalam tradisi Eropa, teori sosial dan politik, istilah berkonotasi proses di mana fenomena atau masalah tertentu memasuki lingkungan dari politik dan dengan demikian berubah menjadi target pertikaian, pusat untuk konflik, ruang terbuka untuk alternatif dan kontroversi. Dalam tradisi Amerika tentang ilmu politik, perilaku dan empiris, istilah yang sama cenderung menandakan dinamika yang lebih sempit, di mana visi kemampuan fenomena atau isu tertentu tiba-tiba meningkat, menarik perhatian publik, kepentingan, dan memicu mobilisasi dan suara. Selain itu, depolitisasi telah menjadi konsep klasik, di mana kebangkitan pemikiran dari Carl Schmitt dalam tradisi Eropa. Depolitisasi dipandang sebagai penghilangan fenomena atau isu tertentu dari ranah politik atau penyangkalan preventif terhadap karakter politiknya. Dalam tradisi Amerika, umumnya depolitisasi sebagian besar menunjukkan serangkaian proses atau lobby sempit, seperti berkurangnya minat dalam politik dan partisipasi, kekosongan keluar dari ruang publik, dan latihan kekuasaan yang ditunjukkan untuk
menggagalkan potensi oposisial. Pada keduanya sisi Atlantik, dinamika depolitisasi telah meningkatkan perhatian secara empirik dan analitis dalam konteks penelitian tentang pembuatan kebijakan teknokratis dan anti politik. Dalam beberapa dekade terakhir, para sarjana terutama menggunakan konsep politisasi dalam 3 untaian strata yang berbeda. Yang pertama yaitu di tingkat domestik. Partisipasi utama dipelajari sebagai konsep depolitisasi dan repolitisasi yang khususnya dalam investasi, integrasi penurunan pembagian kelas diimbangi oleh globalisasi yang membagi antara integrasionis dan demokrasionis, atau antara kosmopolitan dan komunitarian. Kedua, konsep tersebut sudah banyak diterapkan untuk proses integrasi. Pertentangan mereka terhadap perluasan aktor yang terlibat. Yang ketiga, studi partisipasi lembaga internasional terutama berfokus pada transnasionalisasi protes sosial yang sedang berlangsung. Jadi, yang mempelajari politisasi secara utuh dari perspektif teori politik telah menemukan bahwa istilah memuntahkan aspek yang berbeda dari proses yang kompleks dan kejelasan diperlukan, dimulai dengan kosakata tertentu. Di samping literatur ini, para sarjana juga telah berurusan dengan hal serupa, yaitu di mana proses yang diterapkan pada konteks yang lebih sempit, seperti munculnya isu yang menonjol dalam bidang politik. Fokus pada pengembangan masalah publik mendefinisikan sebagai multi tahap proses di mana masalah pribadi dan non politik dapat menjadi masalah publik dengan ruang lingkup politik. Sebuah masalah membutuhkan untuk dibangun dan dilakukan dan dibingkai sebagai masalah publik. Di samping itu, literatur ini para sarjana lain telah berusaha dengan hal serupa, yaitu proses yang diterapkan pada konteks yang lebih sempit, seperti munculnya isu yang menonjol dalam bidang politik. Oke, baik teman-teman, demikian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan selamat malam.